Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Dia benar-benar melepaskan mereka. Pria tua itu merasa sedikit cemas setelah melihat itu. Gadis berjubah merah itu juga mendesah dalam hati. Menurut spekulasi awal mereka, diharapkan para tetua lembah Blaze terbunuh. Tapi yang jelas, ahli misterius ini tidak memiliki keinginan untuk membunuh para tetua dari lembah Blaze. Ayah. Gadis berjubah merah ini menghubungi ayahnya melalui harta komunikasi. Apa yang terjadi dengan Gunung Pedang Langit? Yizi, kamu seharusnya tidak kembali sementara waktu. Gunung Pedang Langit baru saja menderita dari serangan diam-diam oleh lembah Blaze. Saat ini aku sedang berurusan dengan Blaze Valley Master. Master Skyward Mountain Sect ditransmisikan kembali sebelum memutuskan koneksi. Dia tidak bisa kehilangan fokus pada pertempuran saat ini. Sebenarnya, situasi saat ini lebih buruk dari apa yang dia sebutkan. Lembah Blaze jelas telah merencanakan segalanya sejak dulu, mengirim orang ke Gunung Pedang Langit dengan identitas tersembunyi dan tujuan mengabadikan dan menyembah sekte tersebut. Mereka bahkan telah memanfaatkan racun terkemuka jiwa sutra perak melawannya sebelum memulai pertempuran. Master Sekte Gunung Pedang Langit sebanding dengan Guru Lembah Api dalam hal kekuatan. Saat ini, Blaze Valley Master telah bersiap untuk pertempuran ini sejak lama. Dia membayar harga yang sangat mahal untuk membeli racun pemimpin jiwa sutra perak, menerapkannya dengan sukses di Master Sekte Gunung Pedang Gunung sebelum memulai pertempuran. Saat ini, Lembah Blaze memiliki keunggulan absolut. Master Sekte Gunung Pedang Langit mencoba yang terbaik untuk melawan musuh, tetapi pada akhirnya, dia berada di pihak yang kurang beruntung. Sue Ying yang jauh menyimpan harta itu. Gadis berjubah merah kemudian menyatakan, Senior, Junior Yizi ini adalah putri dari Master Sekte Gunung Pedang Langit saat ini. Saat ini, Skyward Mountain aku dalam bahaya, dan junior ini tanpa malu-malu meminta bantuan senior untuk membantu Skyward Mountain aku dalam melewati cobaan yang sulit ini. Petik 2. Dia merasa bahwa ahli misterius ini masih memiliki pendapat yang baik tentang dirinya. Itu sebabnya dia memutuskan untuk menebalkan kulitnya dan meminta bantuan pihak lain. Meminta bantuan padaku, berdasarkan apa? Kata Sue Ying. Gadis berjubah merah itu sedikit canggung. Dia menambahkan, setelah masalah ini berakhir, ayah aku pasti akan berterima kasih dengan bersyukur. Jika senior bisa membantu kita, bantuan besar ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah kita lupakan. Saat ini, Skyward Mountain kami menderita cobaan berat, dan kami semua merasa cemas. Namun kami tidak berdaya dan hanya bisa meminta bantuan senior ini. Pria tua itu dengan hormat dan sungguh-sungguh meminta bantuan. Ekspresinya dipenuhi dengan kecemasan, meskipun ia sangat tenang di dalam hatinya. Bagaimana mungkin seorang lelaki tua yang bisa berkultivasi ke dunia persatuan menjadi bodoh? Dia telah menentukan kepribadian pihak lain, dan dengan demikian, menggunakan bantuan dan persahabatan sebagai syarat untuk mengundang pihak lain untuk membantu mereka. Dengan kata lain, kamu ingin aku mempertaruhkan nyawaku? Hahaha, Sue Ying dengan santai tertawa. Boleh aku menawarkan sedikit saran? Skyward Mountain kamu ada di pihak yang kurang beruntung. Ini akan segera dimusnahkan. Dengan kekuatan kecilmu, kamu hanya mengirim dirimu sendiri ke kematianmu. Petik 2. Mengatakan itu, Sue Ying menghilang. Apa? Dia pergi begitu saja? Dia benar-benar pergi? Dia mengatakan bahwa Skyward Mountain-ku akan segera dimusnahkan? Yizi merasa sedikit bingung. Pada saat ini, mereka tidak berani menghubungi Master Sekte karena Master Sekte sedang berkelahi dengan Blaze Valley Master. Mereka hanya bisa menghubungi atasan lain dari Skyward Mountain. Segera, berita kembali. Situasinya sangat pahit. Pertempuran mungkin baru saja dimulai baru-baru ini, tetapi Skyward Mountain berada di pihak yang kurang beruntung sejak awal. Beberapa penyembah dan tetua memikirkan cara untuk melarikan diri dengan kehidupan mereka. Dunia Meraj. Sue Ying bersembunyi di kekosongan. Dia berjalan-jalan dengan pencapaiannya saat ini di Meraj dan teknik penyembunyiannya dari garis keturunan Voidwalker. Dua ahli yang berjuang di atas Skyward Mountain tidak dapat menemukannya sama sekali. Gelombang. Riak yang tak terlihat menyelimuti seluruh Skyward Mountain.
Itu adalah seni absolut berbasis domain terkuat dari kuil Great Void Heaven, Play Triple Diagram. Menjadi satu-satunya kosmos yang berhubungan dengan riak yang menentukan seni absolut, domain ini dapat menyebar ke wilayah yang sangat luas. Selain itu, penindasan hukum pada 9 Cloud Gridland jauh lebih lemah daripada di dunia suci. Domain Play Triple Diagram Sueying saat ini telah mencakup total 150 juta kilometer. Semua ahli dalam Sky Sword Mountain berada di wilayah penyelidikannya. Sebelumnya, dia mengandalkan domain ini untuk memastikan situasi saat ini dan menyarankan agar gadis kecil itu melarikan diri. Alasan mengapa dia tidak berjanji untuk menyelamatkan Sky Sword Mountain adalah bahwa di mata Sueying, Sky Sword Mountain dan Blaze Valley adalah kedua pihak yang harus dia selidiki. Hanya setelah dia mengkonfirmasi bahwa sekte adalah bagian dari dua agama besar itu dia akan memusnahkan mereka. Dan dengan kekuatannya saat ini, tidak terlalu cocok untuk membawa serta gadis kecil dan yang lainnya. Master Sekte Gunung Pedang Langit tampaknya memiliki beberapa luka di tubuhnya. Dia benar-benar ditekan. Sepertinya dia tidak bisa bertahan lama. Sueying mengamati dari jarak jauh menggunakan riak. Tampaknya ada pakar bidang Unity Puncak terletak di sini. Tampaknya dia berasal dari lembah Blaze. Petik 2. Sueying pergi dengan satu teleportasi. Di dalam aula istana lama milik Sky Sword Mountain, sekelompok pembudidaya berkumpul di sini. Ada 5 ahli bidang persatuan di antara mereka yang bekerja bersama, dan orang bisa melihat arai yang merangkum daerah ini di atas dengan ular hitam berenang terus-menerus. Bahkan ada cahaya menyilaukan yang berasal dari salah satu ahli bidang persatuan mencerahkan tempat sekitarnya. Ketiga guru puncak ini masih cukup bisa melawan. Namun sangat disayangkan bahwa tetua Daoi kamu telah meninggal. Master Sekte kamu bahkan didakwa dengan Silver Seal Soul Leading Poison. Sebentar lagi, Blaze Valley Master kita akan menghancurkan kalian semua sampai mati. Seorang ahli berkepala hitam berjubah hitam keluar dengan suaranya. Dia relatif senang. Dia kadang-kadang akan melirik murid-murid Sky Sword Mountain yang melarikan diri, yang dia melambaikan tangannya, mengirim api hitam di atas yang menyelimuti murid yang jauh, menyebabkan murid itu mengeluarkan lolongan penderitaan sebelum berubah menjadi abu. Hong. Akan ada ledakan sesekali di berbagai daerah Sky Sword Mountain. Bagaimanapun, ini adalah pangkalan Sky Sword Mountain, dan ada banyak arai lain di sekitarnya. Jelas, para murid Gunung Pedang Langit bertarung sesuai dengan tempat mereka ditempatkan. Lembah Blaze juga menderita kerugian. Sangat disayangkan bahwa tetua Daoi telah dibunuh oleh mereka, dan Master Sekte telah menderita racun jiwa. 3 pemimpin puncak, 2 tetua dan kelompok murid melakukan yang terbaik untuk bertahan, mereka merasakan dingin di hati mereka. Pakar berkepala hitam berjubah hitam itu memandang ke kejauhan. Meskipun timnya telah mempersiapkan dengan cukup, kerugian yang mereka hadapi kali ini masih cukup besar. Gong Yu ingin membasmi Gunung Pedang Langit, tetapi tidak mudah bagi kita untuk memusnahkan mereka karena Gunung Pedang Langit telah diturunkan dari generasi ke generasi. Harga yang harus kita bayar juga tidak sedikit. Petik 2. Dia kadang-kadang akan mengeluarkan beberapa api hitam yang melesat di langit dan menyerang murid-murid Sky Sword Mountain. Adegan ini membuat para master puncak yang terperangkap dan para ahli Sky Sword Mountain lainnya marah. Sekte mereka yang mereka perlakukan sebagai rumah mereka saat ini sedang dirusak, dan banyak murid dibantai. Sial. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Mereka semua sangat cemas dan tak berdaya. Mereka nyaris tidak bisa bertahan hidup dengan berfokus sepenuhnya pada pertahanan diri. Jika mereka melarikan diri, wakil guru lembah api di depan mereka dapat dengan mudah mengambil kesempatan untuk membunuh mereka semua. Mendadak, mereka terkejut melihat seorang lelaki putih berjubah putih berjalan keluar dari ketiadaan. Dia mengenakan topeng dan berpegangan pada pedang. Dia dengan mudah meretas ahli berkepala hitam berjubah hitam dengan pedangnya, menyebabkan ahli berkepala hitam berjubah hitam itu merasakan seluruh tubuhnya memasuki rawa. Banyak batasan yang menjeratnya, sangat mengurangi kecepatan gerakannya. Seseorang kemudian dapat melihat cahaya pedang yang langsung menebas tubuhnya. Peng gelombang. Seluruh tubuhnya dibajak. Dia menabrak dinding tua aula istana. Apa, dia dikalahkan dalam satu gerakan?
Tiga guru puncak dan penggarap lainnya dari Gunung Pedang Langit melihat apa yang terjadi, dan mereka merasakan harapan muncul di hati mereka. Apa yang terjadi? Pakar berkepala hitam berjubah hitam itu masih sedikit terpana. Dia tidak tahu bahwa dengan pencapaian Sue Ying saat ini di Play Triple Diagram, itu berada di tingkat Star Pagoda standar tingkat kelima. Jika Sue Ying ingin menekan pihak lain, pakar berkepala hitam berjubah hitam bahkan tidak bisa bergerak, dan akan ditekan sampai mati. Kesenjangan antara seorang ahli yang melintasi tingkat ketiga dan seorang yang melintasi tingkat kelima dari Star Pagoda. Seperti puncak alam persatuan membantai seorang ahli alam persatuan biasa. Kesenjangan itu sangat besar. Play Triple Diagram ini juga merupakan seni absolut terkuat terkait domain, dan dengan mengandalkan ini, Sue Ying telah mencapai batas ranah primal chaos. Pakar berkepala hitam berjubah hitam ini secara alami diombang-ambingkan oleh Sue Ying. Tapi Sue Ying harus tetap dilindungi undang-undang. Dia tidak ingin kedua agama besar itu mengenalinya. Wen! Sue Ying mengirim pedang lain ke ahli berkepala hitam berjubah hitam. Dia kemudian melihat bahwa mata ahli itu sedikit terpedaya. Jelas, dia telah jatuh cinta pada teknik ilusi meraj Sue Ying. Setelah terkena teknik ilusi, pada saat ini, pihak lain tidak lagi memiliki perlawanan. Hanya dengan begitu Sue Ying bisa menampilkan teknik rahasianya untuk menyelidiki pihak lain. Biarkan aku melihat apakah dia adalah pengikut dari dua agama besar, pikir Sue Ying. Dia diam-diam menunjukkan teknik rahasianya, secara langsung membiarkannya menembus ke tubuh ahli berkepala hitam berjubah hitam. Di bawah keadaan tanpa perlawanan, itu dengan mudah menembus ke jiwa pihak lain. Sebuah tanda bercahaya dengan lampu hijau muncul di jiwa ahli berkepala hitam berjubah hitam yang ada di dalam tubuhnya. Ini menyebabkan simpul muncul di hati Sue Ying, pengikut ibu leluhur. Orang pertama yang aku periksa setelah datang ke Nine Cloud Gridland sebenarnya adalah pengikut agama ibu leluhur. Menurut informasi yang dia kumpulkan sebelumnya, penduduk asli dari Nine Cloud Gridland adalah kekuatan yang lebih kuat yang ada di sini, sementara keduanya agama-agama besar dan tiga dunia suci besar hanya memengaruhi sebagian kecil tempat itu. Lagi pula, para ahli yang mereka kirim terlalu sedikit. Hong. Di mata orang-orang di sekitarnya, setelah Sue Ying membombardir ahli berkepala hitam berjubah hitam dengan pedangnya, ia mengikuti dengan mengirimkan busur demi busur lampu pedang. Mereka terbang melalui langit, membungkus ahli kepala berkepala hitam berjubah hitam sebelum langsung mengubahnya menjadi potongan-potongan, menyebabkan dia mati di sana dan kemudian. Baik. Dia memang sangat kuat. 3 guru puncak, 2 tetua, dan murid-murid lain dari Skyward Mountain menyaksikan dengan gembira ketika emosi memenuhi hati mereka. Orang yang meninggal adalah wakil kepala lembah Blaze, yang merupakan orang terkuat kedua lembah Blazing. Meski begitu, dia langsung ditekan dan dibunuh. Terima kasih banyak, senior karena menyelamatkan kita. Terima kasih banyak, senior. Mereka semua dipenuhi dengan rasa terima kasih ketika mereka mengucapkan terima kasih kepada Sue Ying. Keputusasaan mereka tiba-tiba terbalik, menyebabkan mereka merasa sangat berterima kasih kepada Sue Ying. Terlebih lagi, mereka dapat melihat bahwa ahli misterius ini berdiri di sisi mereka. Sue Ying mengangguk, sebelum melambaikan tangannya untuk mengumpulkan harta yang ditinggalkan oleh pakar berkepala hitam berjubah hitam. Dia berpikir, ini adalah yang peringkat kedua dalam hal kekuatan di lembah Blaze, dan bahkan pengikut agama ibu leluhur. Jika itu masalahnya, maka orang terkuat mereka, master lembah mereka mungkin juga menjadi satu. Petik 1. Menurut pemahamannya, ada 2 jenis situasi tentang bagaimana agama menyebarkan kepercayaan mereka. Yang pertama adalah ketika mereka memiliki keunggulan mutlak dalam kekuatan di daerah yang mereka tempati. Mereka akan mengkhotbahkan agama tanpa pengekangan, bahkan transenden yang lebih lemah dipaksa untuk percaya pada guru suci, atau bunda leluhur. Skenario kedua adalah ketika agama tidak memiliki keunggulan dalam kekuatan dan dengan demikian tidak berani bertindak secara terbuka. Kalau tidak, akan mudah bagi para pengikut peringkat agama dari transenden yang lebih lemah ke Dewa Void yang lebih kuat dari sekte untuk diungkapkan. Saat mereka terungkap, 3 dunia suci besar pasti akan mengirim para ahli untuk memusnahkan seluruh sekte. Dengan demikian, selama keadaan ketika mereka tidak memiliki keunggulan absolut dalam kekuasaan.
Mereka umumnya akan berhati-hati dalam menyembunyikan jejak mereka. Misalnya, mereka akan membiarkan petinggi sekte tertentu menjadi pengikut. Meskipun akan ada lebih sedikit atasan, mereka akan memiliki pengaruh terbesar. Wakil-wakil lembah adalah pengikut. Master lembah mungkin akan menjadi salah satu juga. Senior, Skyward Mountain aku menderita musibah besar, sementara sekte guru kami berada dalam kondisi berbahaya. Mungkinkah senior bisa membantu sekte kami menguasai? Salah satu master puncak meminta bantuan kepada Sue Ying, sementara yang lain mengikuti. Sebagai seseorang yang bisa mengalahkan wakil master lembah Blaze dengan mudah, kekuatannya kemungkinan harus berada pada tingkat yang sama dengan master sekte dan guru lembah Blaze. Bahkan jika dia lebih lemah dari master lembah, itu tidak akan banyak. Meskipun wakil-wakil lembah terbunuh, Tuan lembah Blaze masih yang terkuat. Jika dia tidak mati, Skyward Mountain kemungkinan dimusnahkan di masa depan. Tuan lembah-lembah api, aku pernah mendengar bahwa dia sangat kuat. Sue Ying mengungkapkan pandangan ragu-ragu sebelum berkata, pergilah, mari kita lihat dulu. Pergilah. Cepat, cepat, cepat. Mereka yang hadir tidak berani memiliki harapan untuk ahli misterius ini akan menerima permintaan mereka. Sudah cukup bagus baginya untuk melihatnya. Sangat cepat. Sue Ying dan yang lainnya melakukan perjalanan melalui langit, tiba di daerah Skyward Mountain di mana pertempuran paling intens terjadi. Di langit yang jauh, Skyward Mountain Sekmaster saat ini terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan Blaze Valley Master. Meskipun mereka terbang, Sue Ying, pada kenyataannya, menggunakan teknik ilusi meraj untuk dengan santai berurusan dengan dua ahli persatuan dari lembah Blaze yang paling dekat dengannya. Pada saat pihak lain jatuh ke dunia ilusi, Sue Ying mulai menembus jiwa mereka menggunakan teknik rahasia. Mereka bukan pengikut, hanya setelah menegaskan bahwa pihak-pihak lain bukan pengikut, dia membiarkan mereka keluar dari dunia ilusi mereka, yang memungkinkan kedua pakar ranah persatuan merasa panik setelah merilis Maj. Tidak baik. Master Sekte dalam bahaya. Pada saat Sue Ying diam-diam memeriksa dua pihak lainnya secara sembunyi-sembunyi, tiga pemimpin puncak di sampingnya dengan cemas menyaksikan pertempuran yang terjadi di kejauhan. Mereka dapat menentukan bahwa Master Sekte mereka berada dalam situasi yang mengerikan. Paman Guru telah meninggal, Master Lembah Api yang terlibat dalam pertempuran memiliki penampilan pria muda berambut merah besar dan tinggi, dengan seluruh tubuhnya dibalut api. Dia menyapu pandangannya ke Sue Ying. Apakah pria bertopeng perak ini yang membunuh Paman Guru? Meskipun demikian, tidak perlu bagi aku untuk memprovokasi ahli misterius ini. Pada saat ini, harus memfokuskan seluruh kekuatanku untuk menyingkirkan Old Ghost Skyward terlebih dahulu. Petik 2. Hong gelombang dibalut api, Teblaze Valley Master muncul seperti miniatur Sunstar, setiap tindakannya dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Skyward Mountain Sekmaster adalah pria paruh baya berjubah hitam. Dengan lebih banyak pengalaman dalam pertempuran di bawah ikat pinggangnya, dia tidak akan peduli tentang Blaze Valley Master dalam keadaan normal. Namun, Guru Skyward Mountain Sek bisa merasakan beberapa helai sutra keperakan yang menyelinap ke dalam jiwanya. Untayan-untayan itu terus-menerus, menyambung, menyebabkan jiwanya merasakan sakit yang hebat. Selain itu, dia akan memiliki beberapa mantra pingsan dari waktu ke waktu, mencegah Master Sekte dari mampu bertarung dengan kekuatan penuhnya, karena dia akan membutuhkan sejumlah besar fokus ketika menggunakan gerakannya yang paling mendalam. Dia menjadi benar-benar defensif, dan hanya sesekali melancarkan serangan. Situasi masih baik-baik saja di awal. Namun, setelah bertarung sebentar, racun pemimpin jiwa sutra perak meresap semakin dalam ke jiwanya, menyebabkan frekuensi mantra pingsan meningkat. Tuan Sekte, ada seorang ahli berjubah putih berambut putih bertopeng perak yang telah muncul. Dia telah mengalahkan si bodoh sapi dari lembah Blaze dengan satu gerakan, sebelum melanjutkan untuk membunuhnya. Guru Sekte Gunung Pedang Langit sangat gembira ketika dia menerima berita ini. Karena racun yang terus meningkat, ia merasa sulit baginya untuk melarikan diri kali ini, dengan kemungkinan seluruh Sekte Gunung Pedang Gunung sepenuhnya dimusnahkan. Namun, harapan telah muncul. Itu dia, Master Skyward Mountain Sek melihat seorang pria berjubah putih berdiri di udara jauh dengan tiga master puncak sekte sendiri.
Minta dia untuk mengambil tindakan. Kalian semua harus bergegas dan meminta bantuan padanya, berapapun harganya. Guru Skyward Mountain Sect mengirim transmisi suara. Sui Ying berdiri di sana, mendengarkan tiga guru puncak mendesaknya untuk membantu. Dia mengerutkan kening sebelum menggelengkan kepalanya, guru lembah api ini cukup kuat. Lebih jauh lagi, menonton dia bertarung akan membuatku lebih bisa memahami tekniknya. Petik 2. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Master Sekte kami tidak dapat bertahan lebih jauh. Tiga guru puncak sangat cemas. Mereka tahu ungkapan, kenal musuhmu dan kamu akan memenangkan 100 perang. Dengan mengamati teknik-teknik guru lembah api, ahli misterius akan memiliki peluang lebih besar untuk menang atas pihak lain. Namun, tidak ada yang bisa menjamin bahwa Master Sekte mereka akan bertahan sampai saat itu. Master Skyward Mountain Sect di kejauhan juga sangat cemas. Dia tidak bisa menahan perasaan pusing dari waktu ke waktu, dengan dia berjuang untuk melepaskan lampu pedang dari tubuhnya untuk menangkis cakar dari Master Lembah Blaze. Cakar itu menyebabkan banyak lampu pedang menghilang, sementara Skyward Mountain Sect Master merasakan dadanya terkoyak. Meskipun demikian, dia masih bisa mempertahankan hidupnya. Aku tidak bisa menekan racun jiwa ini sambil bertarung dengan kekuatan penuhku. Guru Skyward Mountain Sect merasakan sutra perak melesat lebih dalam di dalam jiwanya. Ayah, aku pernah mendengar bahwa seorang ahli berambut putih berjubah putih dengan topeng perak telah membunuh wakil guru Blaze Valley. Pakar ini yang menyelamatkan aku sebelumnya. Aku merasa bahwa satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah mengeluarkan harta jika kita menginginkan bantuannya. Dia memiliki kelemahan, dan itu dia sedikit serakah. Sebelumnya, dia berurusan dengan tiga tetua lembah Blaze dan melepaskan mereka. Namun dia merebut harta dari mereka bertiga, bahkan jubah dan senjata mereka. Putrinya Yizi ditransmisikan. Ini membuat Skyward Mountain Sect Master merasakan hawa dingin di punggungnya. Serakah? Itu bagus. Dia hanya takut pihak lain tidak serakah. Teman ini, jadi sebelumnya kamu menyelamatkan putriku dan bahkan menyelamatkan para master puncak ini. Hari ini, Gunung Pedang Langit aku menghadapi musibah dan aku masih meminta kamu untuk membantu. Ketika masalah ini berakhir, aku bersedia memberi kamu harta sebagai terima kasih. Nilai harta tidak kurang dari 80 Origin World Rocks. Guru Sekte Gunung Pedang. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.